Alasan Vena Melinda cabut gugatan cerai ke Ferry Irawan. Sesuai dengan aturan Majelis Hakim menyampaikan tanggal 23 menyatakan bahwa salah satu perkara apabila sudah dikatakan dua, maka dua perkara menjadi sama, itu salah satu yang harus didukung atau dicabut. Maka siapa yang daftar duluan? Yaitu saudara Ferry Irawan bersama hukumnya. Ya, update-nya alhamdulillah tadi sudah disepakati dan diputuskan juga oleh Majelis Hakim bahwa perkara dengan nomor 595 ya yang akan terus berjalan. Sementara tadi juga disampaikan oleh tim kuasa hukum yang paling junior, kalau kata Pak Senior itu, bahwa tadi sudah mengajukan secara resmi akan mencabut gugatan Mbak Vena terhadap Mas Ferry. Sini juga kita ingin menyampaikan beberapa hal. Bu Vena sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai Ferry Irawan, dan gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDPG 2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membunuh Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, sehingga sekarang ada dua gugatan cerai. Namun bagi Bu Vena itu tidak masalah, yang penting Mas selesai. Ini penting ya terkait dengan surat bersama ini, itu harus dipahami betul oleh khalayak masyarakat Indonesia lah ya, khususnya kemudian bagi penegak hukum juga harus paham betul. Vena Melinda mencabut gugatan cerai terhadap Ferry Irawan. Gugatan cerai yang muncul akibat dugaan kekerasan dalam rumah tangga itu dicabut bukan karena keinginan damai. Gugatan cerai Vena Melinda ke Ferry Irawan dicabut karena kedua artis itu saling menggugat satu dengan yang lain ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan menganjurkan salah satu dari mereka mencabut gugatan imbas isi permohonan sama. Hal tersebut dikonfirmasi Nur Ahmad Riyadi selaku pengacara Vena Melinda. Sidang hari ini terkait perkara Vena sebagai penggugat. Kebetulan pekan lalu Majelis Hakim menginstruksikan karena ada dua gugatan yang sama-sama ingin cerai. Demikian kata Nur Ahmad. Jadi alangkah baiknya salah satu dicabut, jadi kami mempertimbangkan baik kami cabut. Demikian lanjutnya. Nur Ahmad pun menegaskan proses cerai Vena Melinda dan Ferry Irawan masih berlanjut karena masih ada permohonan dari pihak laki-laki yang masuk ke pengadilan lebih awal. Pencabutan gugatan itu hanya mengubah status di antara Vena dan Ferry. Kini Vena berstatus sebagai tergugat, sedangkan Ferry sebagai penggugat. Ia juga memastikan tidak ada kerugian yang dialami pihak Vena setelah mencabut gugatan cerai atas Ferry Irawan karena kedua pihak sama-sama ingin bercerai. Kecuali salah satunya nggak pengen cerai baru ada kerugian, kata Nur Ahmad. Beda sebenarnya kalau dari versi perempuan kan gugatan cerai, kalau dari suami kan cerai talak. Demikian jelasnya. Sementara itu, sidang perceraian Ferry Irawan dan Vena dengan dasar Ferry sebagai penggugat pada pekan lalu kembali ditunda hingga 9 Maret 2023. Namun, Hakim Mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan disebut Nur Ahmad Riyadi meminta Ferry Irawan dihadirkan secara virtual melalui video call. Sebelumnya, Ferry Irawan mendaftarkan gugatan talak cerai terhadap Vena Melinda ke PA Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Februari dengan nomor perkara PAJS 07022023 WKX. Tak ada permintaan harta gonogini dalam gugatan tersebut. Ferry pun disebut menjatuhkan talak karena merasa harkat martabatnya direndahkan Vena. Pada saat bersamaan, Vena Melinda juga mengajukan gugatan cerai terhadap Ferry Irawan. Taslima selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa keduanya mengajukan perceraian di hari yang sama. Vena Melinda dan Ferry Irawan sama-sama memasukkan gugatan perceraian pada tanggal yang sama. Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatannya sesuai arahan Majelis Hakim. Kamis 2 Maret 2023 digelar sidang pencabutan gugatan cerai Vena Melinda kepada Ferry Irawan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menganjurkan untuk salah satu dari mereka mencabut gugatan karena isi permohonannya sama. Isi permohonan cerai talak Ferry Irawan membuat Vena Melinda keberatan. Dalam permohonan cerai itu, Ferry Irawan tidak memasukkan masalah KDRT. Hal itu membuat Vena Melinda berencana akan menggugat Ferry Irawan terkait KDRT. Pengacara Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea tertawa sampai perutnya sakit saat Vena Melinda menyembur Sunan Kalijaga
soal ancaman Ferry Irawan penjarakan kliennya. Diketahui sebelumnya Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya diduga mengancam ibunda Verrel Bramasta dengan pidana penjara selama 4 tahun. Usut punya usut, ancaman tersebut muncul lantaran pihak Ferry Irawan hendak meminta beberapa barang bernilai yang masih ada di tangan Vena Melinda untuk dikembalikan. Tak ingin memperpanjang masalah dan ingin fokus pada kasus KDRT yang menimpanya, Ibu Verrel Bramasta ini pun langsung berniat untuk mengembalikan seluruh barang milik Ferry Irawan. Di antaranya yakni dokumen, pakaian, obat-obatan, dan barang pribadi lainnya. Syaratnya, kuasa hukum harus memiliki surat kuasa dari sang suami terkait pengembalian beberapa barang tersebut. Mengetahuinya, Vena Melinda tak tinggal diam. Ia langsung mengkonfrontasi Sunan Kalijaga. Kuasa hukum Ferry Irawan langsung disembur oleh Vena Melinda. Sementara Sunan Kalijaga tak berbicara banyak, dirinya bahkan sempat pergi meninggalkan konferensi pers. Melihat aksi Bunda Verrel Bramasta ini, Hotman Paris sebagai kuasa hukum Vena Melinda ternyata menertawakannya. Asalnya sebelumnya pihak Ferry Irawan ngotot ingin memenjarakan Vena Melinda terkait meminta keinginan Ferry Irawan dikembalikan. Namun kini pihak Ferry Irawan justru tak berkutik ketika diskakmat oleh Vena Melinda. Haha, cukup mak-mak yang aku latih 15 menit mampu debat dan hore terdepan. Makanya jangan kompres mulu, ketawa liatnya beramai-ramai turun lawan emak-emak. Apalagi kalau Hotman yang turun, cincin belum lunas. Haha, perutku sakit. Demikian tulis Hotman Paris. Kendati begitu, Vena Melinda meminta klarifikasi soal ancaman penjara 4 tahun. Saya mau ngomongnya sama Bang Sunan karena yang beri statement di depan media Bang Sunan, yang katanya saya bisa terancam hukuman 4 tahun itu kan bukan Mas Bang Sunan. Jadi saya mau ngomongnya sama Bang Sunan, kata Vena Melinda. Ia meminta Sunan Kalijaga untuk berbicara tatap muka dengannya. Kami yang ngomong di media Bang Sunan, jadi Bang Sunan yang harusnya ngomong sama saya, mumpung saya di sini. Demikian lanjutnya. Mendapat cicaran dari Vena Melinda, Sunan Kalijaga pun langsung mengungkapkan ancaman pidana 4 tahun penjara tersebut hanya untuk edukasi pada masyarakat. Itu hanya edukasi kepada masyarakat bahwa kalau kita kebetulan dititipin barang atau pegang barang seseorang dan seseorang itu sudah minta dikembalikan, kalau sampai tidak dikembalikan maka ada pasalnya seperti itu, ungkap Sunan Kalijaga pada Vena Melinda. Sebagaimana diketahui, Ferry Irawan kini tengah ditahan di Polda Jatim terkait kasus KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda. Vena Melinda dituduh melakukan penggelapan aset sang suami Ferry Irawan. Konon, Sunan Kalijaga, kuasa hukum Ferry Irawan menyebut Vena melakukan tindak pidana jika tak mau mengembalikan barang-barang milik kliennya.